pemirsa, jumpa lagi bersama saya Jassi Michelle Tumbel, tentunya lewat trendsetter program infotainment yang paling hangat, orisinil dan terpercaya, Hotshot. Bukan Hotshot jika tanpa berita terhangat. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap saksikan Hotshot selama 1 jam ke depan, sebab Hotshot selalu menguak sisi lain di balik berita dan fenomena. Dramatis menguras air mata, inilah yang mewarnai pemakaman almarhumah Yana Zain menuju peraduan terakhirnya pada hari Jumat kemarin. Pasalnya bukan hanya Aurelia dan Alika, kedua putri Yana yang terus-menerus menangis, sederet teman dan sahabat Yana yang datang pun tak kalah mengutas wajah sedih bersimbah air mata. Jika Lingga Suri sampai konon nyaris pingsan hingga putus ditenangkan di luar rumah duka, artis Ayu Azhari pun turut menangis meminta maaf atas nama Yana kepada satu persatu pelayat yang datang. Tapi dari sederet tangis duka yang mengalir untuk almarhumah, Svetlana Zain, sang ibulah yang paling mengurai pemandangan pilu. Jadi tolong dimakaikan. Jadi kalau Insya Allah lah, Yana husnul khotimah. Sudah didoakan dari pihak ibunya, didoakan dari pihak bapaknya, dan semua teman-teman bisa ikhlas dan memaafkan segala kesalahannya. Dari rumah duka, jenazah Yana Zain pun dibawa ambulans ke sebuah pemakaman di kawasan Cinere. Di tempat inilah jenazah Yana pun dimakamkan dengan diiringi isak tangis keluarga serta teman-temannya. Talinya dibuka Pak, dibuka ini, jangan kalian ini tarik dulu. Semua talinya dibuka, diambil. Setelah itu mukanya begini. Nah, ganti ya. Anak-anak itu hebat banget. Dia malah menenangkan aku. Dia malah bilang, Tante Lingga jangan nangis, Tante Lingga jangan nangis. Mereka tidak menangis. Aku makin sedih ngeliat mereka gak menangis. Ya semoga Yana bisa tenang di sana, terus ya bisa dilapangkan kuburnya, bisa ditempatkan yang terbaik di sisi Allah ya, sesuai dengan keinginan kita semuanya. Ironisnya, tak banyak yang tahu bahwa kepulangan Yana Zain dari pengobatan kanker di Guangzhou, Cina tepat 5 hari sebelum meninggal, menyisipkan kisah tersembunyi yang mengejutkan. Lewat penelusuran tim Hotshot terhadap suster Nita yang merawat Yana Zain selama berobat di Cina, terungkap bahwa sesungguhnya Yana tidak sembuh dari kanker. Tapi bahkan diminta oleh dokter untuk kembali pulang, karena kanker kelenjar getah bening yang diderita oleh Yana telah semakin menyebar sampai ke bagian liver. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Yana Zain? Jika gagal sembuh pasca menjalani pengobatan kanker di Cina, mengapa Yana pulang ke Indonesia dengan memasang wajah bahagia dan menyatakan diri telah sembuh dari kanker? Mungkinkah di balik senyumnya berikut ini, Yana berusaha menyembunyikan sakitnya? Saya bilang tadi Tuhan itu, Allah itu memberikan saya banyak sekali mukjizat, bukan saja di Indonesia tapi juga di luar negeri sana. Buktinya saya diberikan jalan berobat sampai saya bisa sembuh dan kembali ke Indonesia. Bulan ini kalau puasa saya belum bisa karena harus minum obat. Obat saya itu banyak sekali, kira-kira harus minum 4-5 kali sehari obat. Jadi saya nggak bisa menjalankan puasa. Mungkin saya nanti bisa ganti di tahun berikutnya. Setelah saya sehat, saya akan menjalankan puasa. Terus dokter bilang kamu harus pulang secepatnya karena di liver kamu nanti kamu sampai ke Indo kamu harus dirawat di rumah sakit. Karena kamu harus dibenerin livernya, dia bilang gitu. Terus aku bilang, Mbak Yana liverku kena lagi. Dia bilang, kamu jangan bilang sama mama, dia bilang gitu. Mas. Itu aku kaget mas. 2 malam sebelum kita pulang ke Indo, tiba-tiba dia tuh
dandan itu matanya tuh diitemin semua, di atas mata, di bawah mata tuh diitemin. Nah terus aku bilang, Mbak Yana kenapa dandan kayak gitu, itu menakutkan sekali, aku bilang gitu kan. Nah terus dia ajarin saya, besok kamu kalau ketemu wartawan kamu bilang, oh iya Mbak Yana sekarang udah sehat, terus Mbak Yana juga udah bisa jalan tanpa kursi roda. Dia suruh saya ngomong kayak gitu di depan wartawan. Kalau saya lihat dari fisiknya Yana, dari yang semakin kurus, dan saya juga ngeliat tangannya juga masih bengkak kan sebenarnya ya. Tapi kan Yana seperti kayak gitu, karena berangkat ke sana, ke Cina itu kan emang keinginannya dia, karena dia tuh pengen sembuh sebenarnya. Tapi ternyata memang mungkin dia datangnya ke sana tuh juga udah telat gitu kan. Terus saya emang mungkin dokter juga udah give up juga sama penyakitnya, makanya dia disuruh pulang. Jadi kalau untuk menutup-nutupi saya nggak tahu, karena biasanya Yana cerita, saya lihat dia berdiri, saya lihat dia jalan, dia bilang gue kirim foto-foto gue waktu jalan-jalan di mall. Mengejutkan, di balik wajah Yana Zain yang selalu tersenyum dan menyatakan diri baik-baik saja, artis yang naik daun di era 90-an itu sesungguhnya menyimpan lara sendiri demi orang-orang yang dicintainya. Tak ayal, Aurel pun melepas kepergian ibundanya tersebut dengan ungkapan cinta dan air mata untuk sang mama tercinta. Mami selalu mengajak aku untuk kuat dan tegar. Dan aku coba lakukan itu sekarang. Jadi aku cinta. Aku mau bilang ke Mami, selamat jalan dan tolong jagalah sama Alika dan Mama mau ke sana. Bila sama Alika dan Mama akan tetap kuat Mami untuk Mami. Bila akan berusaha nggak nangis, Bila bisa lihatlah kuat. Mami di sana, tolonglah kuat. Ya, dan Tuhan tolonglah lindungi Mami. Bawa Mami di sisinya, sisimu. Kosong. Mari kita sama-sama. Doa aku buat Yana, yang walaupun tidak semudah perjalanannya Yan, tapi aku yakin Yana dimudahkan di sana, diampuni dosa-dosanya, diterima di sisi Allah Yan, di surga yang terbaik, aku yakin. Dan buat anak-anak, semoga kalian jadi orang yang beriman, jadi anak yang soleha, jadi anak yang sukses, rezekinya banyak, panjang umur, dan kalian bisa mendoakan ibu kamu, Yana Zain, Suryana Zain. Kabar mengejutkan datang dari artis Gary Iskak. Lama tak muncul, kini Gary menunjukkan penampilan yang 180 derajat berubah lebih religius. Bahkan jika dulu Gary gemar menambah tato di badannya, kini Gary lebih senang mengenakan pakaian Islami. Apa yang terjadi dengan Gary Iskak? Benarkah bulan Ramadan ini menggulirkan hikmah hingga Gary jadi bertaubat? Saksikan Hot Shot setelah jeda pariwara berikut ini.